Bismillahirrahmanirrahim. حوبت تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما Muhammad ikutilah jalannya, dialah guru, salawat dan salam ke atas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unirifa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah tiga wanita cantik Rusia ini jadi mualaf. Kisahnya bikin auto meleleh. Salam sahabat, konsep tentang Tuhan ditolak selama 7 dekade di bawah pengaruh komunisme Rusia. Meski demikian, kini negara bekas Uni Soviet itu menyaksikan kebangkitan agama yang cepat. Salah satunya adalah Islam. Laman berita budaya tentang Rusia mewawancarai 3 perempuan Rusia yang memilih bersyahadat menjadi Muslim. Mayoritas orang di Rusia menganut agama Kristen Ortodoks Rusia, tetapi Muslim tidak dianggap asing, tidak seperti negara-negara Eropa, di mana Islam dibawa oleh para imigran. Banyak penduduk asli yang memeluk Islam di Rusia selama berabad-abad dan hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen. Namun, selama era Soviet, semua agama tidak disukai. Runtuhnya komunisme menyebabkan kembalinya Kristen Ortodoks dan Islam dengan cepat. Tidak ada statistik yang dapat diandalkan saat ini tentang jumlah Muslim di Rusia. Kuesioner sensus terbaru tidak meminta warga negara untuk menyatakan agamanya. Jumlah Muslim Rusia biasanya dihitung dengan menambahkan anggota semua kelompok etnis di negara itu, yang secara tradisional Muslim seperti Tatar, Baskir, dan Chechnya. Oleh karena itu, menurut data terakhir ada antara 16 dan 20 juta etnis Muslim di Rusia atau sekitar 12 hingga 15% dari populasi Rusia. Ada juga Muslim baru, mereka yang bukan Muslim atau pemeluk agama lain kemudian masuk Islam. Meski fenomena tersebut jarang terjadi, kasus pindah agama dari Kristen menjadi Muslim lebih sering menuai sorotan ketimbang sebaliknya saat Muslim pindah agama menjadi Kristen. Berikut beberapa contoh warga Rusia yang pindah agama menjadi Muslim. Yang pertama, Valeria, 28 tahun. Saya dibesarkan di keluarga Kristen dan keputusan saya untuk menjadi seorang Muslim mengejutkan keluarga saya. Pada awalnya mereka berpikir tentang stereotip terburuk. Mereka percaya saya akan meledakkan bus dan bus listrik dalam waktu dekat. Namun demikian, saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya karena menghormati pilihan saya. Ini terutama berlaku untuk ibu saya, yang menerima keputusan saya dalam waktu yang relatif singkat dan bahkan membela saya di antara keluarga dan teman dekat. Setelah masuk Islam, saya mulai belajar Islam. Dan dalam 3 bulan saya mulai melakukan sholat atau namaz. 2 bulan kemudian saya mulai memakai hijab. Kemudian saya bertemu calon suami saya. Ia adalah etnis Tatar, namun keluarganya tidak menganut agama Islam. Hidup bersama kami akhirnya memantapkan diri kami dalam iman kami. Yang nomor 2, Uliana, 36 tahun. Saya tertarik dengan Islam sejak kecil. Di universitas saya belajar dasar-dasar agama dan bahasa Arab.
Saya memiliki banyak teman muslim yang perilakunya sangat berbeda dari apa yang dianggap normal di masyarakat saya. Inilah mengapa saya memutuskan untuk masuk Islam. Orang tua dan teman dekat saya memahami pilihan saya seperti yang mereka harapkan. Saya tidak memakai jilbab dan hanya menutupi diri saya saat sholat. Pada awalnya juga sulit untuk berpuasa, tetapi saya terbiasa dalam 3 tahun. Sulit juga untuk melawan stereotip tentang Islam. Banyak orang percaya bahwa Islam adalah agama yang kejam. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Semua ajaran ilahi diciptakan oleh sejumlah besar cinta. Ada banyak stereotip tentang Islam, misalnya bahwa Muslim membunuh orang kafir, menikam hewan yang malang, memukuli istri mereka, dan tidak menerima orang yang tidak percaya. Alasan sikap ini adalah ketidaktahuan. Jika Anda tidak memahami sesuatu atau takut, Anda harus mencari tahu apakah ketakutan itu realistis atau tidak. Sebagian besar ketakutan hilang ketika ada peningkatan kesadaran dan komunikasi dengan praktisi agama yang tepat. Yang nomor 3 adalah Zainab atau Elena, 61 tahun. Pindah agama itu terjadi di akhir 90-an. Saya dan suami saya bepergian ke Mesir sebagai turis. Itu adalah kunjungan pertama saya ke negara muslim. Saya melihat orang-orang dengan mentalitas dan sikap yang sangat berbeda terhadap kehidupan. Setelah terjun ke budaya ini, saya menjadi sangat tertarik dengan dunia Arab dan saya mulai mempelajari Al-Quran. Ketika saya berusia 40 tahun, saya memberitahu suami saya bahwa saya ingin masuk Islam. Suami dan anak-anak saya mengerti dan bereaksi dengan tenang atas keputusan saya. Tapi itu tidak berjalan mulus dengan ibu saya. Pada dasarnya, masalahnya adalah jilbab. Tapi situasinya sudah teratasi. Sekarang, ibu saya bahkan membelikan saya makanan halal. Dalam waktu 4 tahun, putri sulung saya juga masuk Islam. Tak lama setelah memeluk Islam, saya menyadari bahwa saya banyak berubah dan bahwa saya bukan Lena lagi. Saya kemudian memutuskan untuk mengambil nama Muslim. Saya bekerja sebagai penerjemah teknis bahasa Inggris dan Jerman. Ketika saya mengenakan jilbab, rekan kerja saya mulai memperlakukan saya dengan buruk. Saya dipecat karena masalah sepele. Saya sangat kesal. Tetapi 2 bulan kemudian saya menerima tawaran dari perusahaan pesaing yang menawarkan pekerjaan serupa dengan gaji yang lebih besar. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya mengenakan jilbab, tetapi mereka mengatakan tidak masalah seperti apa penampilan saya, karena mereka membutuhkan keahlian saya. Saya ingin mengubah sikap masyarakat terhadap Islam dengan memberi contoh. Orang tidak mau mendengarkan pidato panjang lebar tentang Islam. Mereka melihat perbuatanmu seorang muslim sejati baik untuk setiap orang, bukan hanya untuk sesama muslim.